Riset 1, riset mengenai kajian metodologi survei online, merupakan salah satu riset yang dilakukan pada praktik kerja lapangan Politeknik Statistika STIS tahun akademik 2020-2021. Kajian metodologi survei online oleh Riset 1 bermula ketika praktik kerja lapangan Politeknik Statistika STIS menerapkan sistem pengumpulan data secara online. Pengumpulan data secara online ini dilakukan dengan metode sensus dan survei. Dalam melakukan survei secara online, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diatasi, seperti rendahnya tingkat respon, kecepatan pengumpulan data, dan ketersediaan kerangka sampel. Kelemahan-kelemahan inilah yang kemudian diangkat dalam kajian di Riset 1. Dalam menentukan objek penelitian mengenai kajian metodologi survei online, Riset 1 menempuh perjalanan yang cukup panjang, mulai dari rencana untuk melakukan kajian terhadap survei online yang dilakukan oleh BPS dan juga lembaga survei lain, hingga rencana untuk melakukan simulasi survei dengan 3 kondisi kerangka sampel menggunakan frame dari sensus penduduk 2020. Namun, karena adanya keterbatasan penelitian, baik dari segi tenaga, koordinasi, dan lain sebagainya yang ditimbulkan karena adanya pandemi COVID-19, serta pertimbangan lain, Riset 1 akhirnya mempersempit objek penelitiannya dengan melakukan kolaborasi dengan riset-riset lain pada PKL Politeknik Statistika STIS dan melakukan simulasi survei dengan 3 kondisi kerangka sampel menggunakan frame mahasiswa Politeknik Statistika STIS tingkat 2, 3, dan 4 tahun akademik 2020-2021. Berdasarkan hal tersebut, maka kami menganalisis pengaruh pengingat terhadap tingkat respon, menganalisis pengaruh bentuk kuesioner terhadap tingkat respon, menganalisis kecepatan pengumpulan data, serta menganalisis nilai akurasi dari metode probability dan probability non-probability dengan 3 kondisi ketersediaan kerangka sampel. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam rangkaian kegiatan PKL Politeknik Statistika STIS terdapat beberapa survei dengan tingkat respon sebagai berikut. Apabila tingkat respon tersebut ditinjau dari kumulatif jumlah responden yang mengisi per hari, pada ketiga survei terdapat peningkatan respon yang signifikan pada hari ketiga. Hal ini dapat dikarenakan pada hari ketiga pengingat pengisian kuesioner mulai dikirimkan kepada responden. Untuk melihat perbedaan tingkat respon berdasarkan pengklasifikasian responden, dilakukan pengujian beda proporsi. Berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan wilayah tidak terdapat perbedaan tingkat respon. Sedangkan perbedaan generasi, terdapat perbedaan tingkat respon bahwa generasi milenial memiliki tingkat respon yang lebih tinggi dibandingkan generasi non-milenial. Hal ini juga dapat dilihat berdasarkan diagram batang yang menggambarkan bahwa tingkat respon generasi milenial cenderung lebih tinggi. Pada survei tingkat kepuasan kerja pegawai BPS serta survei mitigasi dan kesiapsiagaan bencana pegawai BPS, dapat diketahui responden yang merupakan pegawai BPS cenderung mengisi survei pada saat jam kerja, dengan proporsi responden yang menjawab di luar jam kerja untuk wilayah timur cenderung lebih besar dibandingkan wilayah barat dan tengah. Kemudian, jika dilihat berdasarkan perbedaan pengingat pada diagram batang dan uji beda proporsi, diketahui bahwa terdapat perbedaan tingkat respon berdasarkan jenis pengingat. Responden yang diberikan pengingat melalui WhatsApp cenderung lebih tinggi daripada melalui email dan tanpa pengingat. Hal ini dapat terjadi karena WhatsApp merupakan salah satu sosial media yang paling populer digunakan belakangan ini. Berdasarkan uji beda proporsi waktu pengiriman pengingat, tingkat respon responden pengguna data cenderung lebih tinggi ketika dilakukan pemberian pengingat atau pengingat pada siang dan sore hari. Hal ini dapat diindikasikan terjadi karena responden cenderung membuka sosial media seperti WhatsApp atau email pada waktu-waktu istirahat saat siang hari atau saat kegiatannya telah selesai. Contohnya jam pulang kerja yakni sore hari. Pada pengiriman pengingat melalui media email, dilakukan pengiriman email dengan tipe konten yang berbeda-beda kepada responden sebagai berikut. Berdasarkan diagram batang, dapat dilihat bahwa pada survei pertama, tingkat respon justru cenderung lebih tinggi pada konten tipe pertama. Sedangkan pada survei kedua, tingkat respon cenderung lebih tinggi pada tipe konten keempat. Berdasarkan uji beda proporsi, didapatkan hasil bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat respon berdasarkan perbedaan jenis kuesioner. Pada responden yang menggunakan fitur VN ternyata disambut dengan tanggapan positif oleh responden yang menggunakannya.
59% responden berpendapat bahwa fitur VN ini cukup baik. Jika dilihat dari efektivitasnya, 89% responden menyatakan bahwa fitur VN ini sangat efektif dalam membantu pengisian kuesioner. Untuk melihat permasalahan kecepatan pengumpulan data, berikut disajikan rata-rata lama waktu pengisian kuesioner. Sesuai dengan uji beda rata-rata yang dilakukan berdasarkan pengklasifikasian responden pengguna data, responden laki-laki ternyata cenderung lebih lama dalam mengisi survei. Sedangkan pada tingkat pendidikan tidak terdapat perbedaan rata-rata lama waktu pengisian. Berikutnya, rata-rata lama waktu pengisian berdasarkan jenis kuesioner yang digunakan. Sesuai uji beda rata-rata, responden yang mendapatkan kuesioner KWVN cenderung lebih lama dalam mengisi survei. Berdasarkan jarak waktu pengiriman pengingat terhadap pengisian kuesioner menurut pengklasifikasiannya, sesuai dengan uji beda rata-rata yang dilakukan pada responden pengguna data, responden laki-laki ternyata cenderung lebih lama dalam memulai mengisi survei setelah dikirimkan pengingat. Sedangkan pada tingkat pendidikan, responden dengan pendidikan terakhir diploma 4 atau sarjana lebih cepat dalam menilai mengisi survei setelah dikirimkan pengingat. Jika berdasarkan jarak waktu pengiriman pengingat terhadap pengisian kuesioner berdasarkan jenis kuesioner yang digunakan, didapatkan hasil uji beda rata-rata bahwa responden yang mendapatkan pengingat melalui WhatsApp cenderung lebih cepat untuk mulai mengisi survei dibandingkan dengan responden yang menerima pengingat melalui email. Beralih ke penelitian mengenai permasalahan ketersediaan kerangka sampel. Dilakukan simulasi survei dalam hal ini yaitu survei tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan perkuliahan Politeknik Statistika STIS. Ditujukan pada mahasiswa Politeknik Statistika STIS tingkat 2, 3, dan 4 tahun akademik 2020-2021. Survei tersebut dilakukan dengan simulasi 3 kondisi ketersediaan kerangka sampel. Kondisi pertama, kerangka sampel tersedia yang diperoleh dari data pencatatan bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan Politeknik Statistika STIS. Kondisi kedua, kerangka sampel diperoleh dari media sosial yakni melalui grup WhatsApp mahasiswa. Dan yang terakhir adalah kondisi ketika kerangka sampelnya tidak tersedia pada unit terakhir yakni level mahasiswa. Desain selamping yang diterapkan untuk ketiga kondisi frame tersebut yaitu dengan metode stratified two-stage sampling dengan strata tingkat 2, 3, dan 4 Politeknik Statistika STIS. Tahap pertama berdasarkan kelas dan tahap kedua berdasarkan individu mahasiswa dengan teknik pembiayaan sampel sebagai berikut. Dilakukan estimasi nilai rata-rata skor performance dan importance berdasarkan 5 dimensi yakni responsiveness, reliability, assurance, apathy, dan tangible dengan ukuran akurasi yang digunakan yaitu MSA. Selanjutnya, metode analisis yang digunakan pada kondisi probability digunakan metode estimasi parameter secara konvensional, sedangkan pada kondisi probability non-probability menggunakan metode estimasi Bayesian yang informasi beliaunya berasal dari hasil sensus kepuasan mahasiswa. Nilai akurasi yang baik adalah MSE yang lebih kecil. Kondisi 1 dan 2 cenderung menghasilkan nilai MSE yang lebih kecil daripada kondisi 3. Namun, pada dimensi empati, kondisi 3 menghasilkan nilai MSE yang lebih kecil daripada kondisi 1 dan 2. Berdasarkan uraian hasil diperoleh bahwa efektivitas terhadap tingkat respon yang baik adalah ketika pengumpulan data dilakukan dengan menerapkan pengingat dengan WhatsApp di siang dan sore hari, atau dengan pengingat email konten tipe dengan informasi tambahan yang lengkap. Selanjutnya, efektivitas terhadap kecepatan pengumpulan data yang baik adalah ketika pengumpulan data dilakukan dengan tipe kuesioner KWText dan penerapan pengingat WhatsApp. Jika melihat segi efektivitas pemahaman responden mengenai kuesioner, penggunaan kuesioner tipe KWVN lebih disarankan. Berdasarkan survei ketiga ketersediaan kerangka sampel, dapat diketahui bahwa utilitas dari segi akurasi ketiga kondisi menghasilkan nilai MSE yang tidak jauh berbeda, baik kondisi probability maupun kondisi probability non-probability. Namun, pembentukan kerangka sampel bagi survei berbasis probability sulit diperoleh. Maka, saat kondisi kerangka sampel tidak tersedia pada unit analisisnya, metode pada kondisi probability non-probability dapat dijadikan pertimbangan untuk digunakan. Hal ini dikarenakan terdapat informasi prior sehingga metode ini diharapkan dapat dikembangkan pada tahapan lebih lanjut guna mengatasi kendala-kendala terkait biaya dan tenaga dalam survei yang berbasis probability.
Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat saran yakni bagi pelaksanaan survei yang memiliki karakteristik responden mirip dengan survei yang telah dilakukan pada PKL tahun akademik 2020-2021 dapat mempertimbangkan poin-poin kesimpulan yang telah dipaparkan guna mereduksi permasalahan yang muncul dari segi tingkat respon, ketersediaan kerangka sampel, serta untuk mempercepat proses pengumpulan data pada survei yang dilakukan. Kemudian, bagi penelitian selanjutnya dapat menerapkan penelitian pada populasi yang lebih heterogen, menerapkan pengklasifikasian sampel yang lebih kaya, dan juga mengeksplor perlakuan yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan survei online.